Yang pertama di sini saya pakai ayam negeri sebanyak 600 gram. Ini saya akan marinasi dulu dengan 1 buah jeruk nipis biar enggak amis. Lalu saya tambahkan 1 sendok teh garam. Ini diaduk-aduk sampai tercampur, kelumuri semua sama garam ayamnya. Nah, kalau sudah, ini didiamkan kurang lebih sekitar 30 menitan. Sambil menunggu ayam dimarinasi, sekarang saya akan siapkan bumbunya. Yang pertama di sini saya pakai bawang bombay 1 butir ukuran agak kecil. Kalau teman-teman mau pakai setengah butir juga boleh, tapi dikarenakan saya suka bawang bombay jadi saya pakai 1 butir aja biar lebih enak. Ini diiris aja seperti ini, agak tebal. Lalu saya pakai bawang merah 2 butir. Ini juga sama diiris ya. Bawang putih 4 butir. Lalu saya pakai jahe 2-3 cm. Ini digeprek aja seperti ini. Sekarang saya akan potong daun bawang. Ini saya pakai 1 batang, dipotong serong aja. Lalu saya pakai 4 butir cabai merah keriting. Kalau teman-teman mau diganti sama cabai rawit biar agak pedas juga boleh. Jadi nanti rasanya manis pedas ya. Kalau pakai cabai merah keriting kan dia pedasnya enggak terlalu pedas kayak cabai rawit. Lalu saya pakai setengah butir tomat. Nah, sudah selesai. Sekarang saya akan goreng ayamnya. Ini ayamnya digoreng sampai setengah matang aja, jangan terlalu kering, nanti malah jadi terlalu keras daging ayamnya. Jadi cukup dimasak setengah matang aja. Nah, kalau sudah setengah matang dan ayamnya juga agak sedikit mengering, ini tinggal diangkat aja. Dimasaknya cukup seperti ini ya. Keluarkan minyaknya dan disisakan segini aja buat numis bawang dan masak ayamnya ya. Jadi pakai minyak bekas goreng ayam. Ini tumis aja bawangnya sampai layu dan harum. Jahenya juga ditumis berbarengan dengan bawang ya. Nah, kalau sudah layu dan harum, sekarang saya masukkan ayamnya. Lalu diaduk-aduk dulu sebentar. Nah, sebelum dimasukkan bumbunya, ini apinya dikecilin dulu. Lalu ini saya tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 3/4 sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh, dan kecap manis 6 sendok makan. Nah, kalau sudah, sekarang saya masukkan air 200 ml. Diaduk-aduk dulu sampai tercampur dan dimasak sampai dagingnya empuk dan airnya surut. Apinya pakai api sedang aja ya. Jangan lupa sesekali sambil diaduk biar matangnya merata. Nah, kalau airnya sudah surut seperti ini, sekarang saya masukkan daun bawang, cabai merah keriting, dan juga tomat. Ini dimasak dulu sebentar, kurang lebih sekitar 3-5 menitan, biar cabai merahnya agak sedikit layu ya. Nah, sudah selesai. Sekarang saya akan masukkan ke dalam wadah. Nah, ini dia hasilnya. Untuk kuahnya ini saya sengaja bikin agak berkuah biar lebih enak ya, nggak terlalu kering. Untuk rasanya manis, gurih, asin, dan nggak pedes ya. Ini saya pakai cabai merah keriting biar tampilannya lebih menarik aja. Tapi untuk rasanya dia nggak pedas sama sekali. Untuk dagingnya dia lembut dan matang sampai ke dalam.
karena saya kan gorengnya nggak terlalu lama ya, cuma sampai setengah matang aja, nggak sampai terlalu kering, jadi daging ayamnya masih tetap lembut. Di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ini mau saya blender dulu bawang merah 7 butir, lalu saya pakai bawang putih 4 butir, kemiri 4 butir, kunyit 2-3 sentian, jahe juga sama 2-3 senti. Ini mau saya blender dulu dipisah dengan cabenya ya, biar nanti cabenya masih bertekstur. Kalau ini kan mau saya blender sampai bener-bener halus ya. Ini saya tambahkan air dan juga minyak biar ngeblendernya lebih mudah. Nah, sudah halus. Ini disisihkan dulu bumbunya. Sekarang saya akan blender cabai merah keriting. Ini saya pakai 100 gram. Kalau teman-teman mau ditambahkan dengan cabai rawit biar tambah pedas juga boleh. Ini mau saya blender kasar aja, nggak sampai benar-benar halus. Nah, ngeblendernya cukup seperti ini aja. Nah, ini bumbu yang tadi sudah saya blender. Ini saya akan tumis dengan sedikit minyak, jangan terlalu banyak karena kan tadi sudah saya tambahkan minyak waktu ngeblender ya, jadi nanti takut terlalu berminyak, jadi pakai minyaknya sedikit aja. Lalu ini cabenya tinggal dimasukkan, lalu saya tambahkan 2 lembar daun salam, 1 batang serai yang sudah digeprek, dan lengkuas 4 cm yang sudah digeprek juga sama. Ini saya akan tumis sampai kandungan airnya itu berkurang atau sampai matang ya, biar nanti nggak bau kemiri mentah. Nah, kalau sudah kering seperti ini, sekarang saya masukkan ayam 500 gram. Ini diaduk-aduk dulu sampai tercampur. Lalu saya tambahkan air 250 ml. Ini dimasaknya pakai api kecil aja ya, biar ayamnya itu matang sempurna dan lebih meresap juga, dan airnya juga nggak gampang surut. Nah, sekarang saya akan tambahkan kaldu bubuk 1 sendok teh, garam 1/3/4 sendok teh, gula pasir 2,5 sendok teh. Lalu diaduk-aduk lagi sebentar. Nah, kalau sudah diaduk-aduk, ini saya akan masak sampai dia mateng sambil sesekali diaduk ya, apinya pakai api kecil aja. Dimasak sambil ditutup ya, biar cepet empuk dan juga biar cepet mateng. Nah, jangan khawatir airnya terlalu sedikit ya, karena kalau ayam itu kalau dimasak pakai api kecil, lama-lama dia akan mengeluarkan air, mengeluarkan kaldu alaminya. Jadi jangan dimasak pakai api besar ya, pakai api kecil aja. Nah, setelah berapa lama ini airnya sudah menyusut, ayamnya juga udah lembut, udah mateng. Ini tinggal dimatikan aja kompornya. Yang terakhir saya akan masukkan 1 genggam penuh daun kemangi. Lalu diaduk-aduk aja sebentar sampai daun kemanginya agak layu. Apinya dalam keadaan sudah mati ya, karena kalau masih hidup nanti daun kemanginya malah terlalu layu. Nah, kalau kemanginya sudah tercampur sama bumbu, ini tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah. Nah, ini ayamnya itu empuk dan berbumbu sekali ya, karena saya sengaja bikin bumbunya agak banyak biar lebih nikmat ya. Dimakan dengan daun kemanginya jadi tambah segar. Ini rasanya asin, gurih, pedas. Lalu dimakan juga dengan daun kemanginya jadi tambah nikmat ya. Ayamnya juga udah lembut, bumbunya banyak, pedasnya juga pas, nggak terlalu pedas yang terlalu pedas gitu ya, nggak, pedasnya masih bisa dinikmati. Tapi kalau teman-teman dirasa kurang pedas, bisa ditambahkan dengan cabai rawit. Pertama saya akan haluskan dulu bumbunya. Ada bawang merah 5 butir, bawang putih 2 butir, kunyit 3 sentian, 2 buah kemiri, jahe sekitar 2-3 cm, ketumbar utuhnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh penuh. Nah, ini bumbunya mau saya halusin. Kalau teman-teman mau di blender juga boleh banget, tinggal diulek aja sampai benar-benar halus.
Kalau sudah halus tinggal ditumis aja. Jangan lupa tambahkan 3 lembar daun salam, 1 batang serai yang sudah digeprek, lalu 4 lembar daun jeruk, lengkuasnya kurang lebih sekitar 5 sentian. Ditumis dengan sedikit minyak, jangan terlalu banyak ya. Nah, kalau bumbunya sudah matang seperti ini dan bumbunya juga sudah wangi, lalu tinggal masukkan aja ayamnya. Saya pakai 700 gram, diaduk-aduk dulu sebentar. Lalu tambahkan air kurang lebih sekitar 350 ml, kaldu jamur 3/4 sendok teh, lalu gula pasirnya 3/4 sendok teh juga sama, kecap manis kurang lebih sekitar 2-3 sendok makan. Nah, ini mau saya masak kurang lebih sekitar 1 jaman dengan api yang sangat kecil. Nah, fungsinya biar si air kaldunya ini benar-benar keluar, dan kalau dimasak dengan api kecil si ayamnya ini dia akan lebih lembut tapi bentuknya akan lebih utuh gitu, nggak akan hancur. Jangan lupa sering dibolak-balik ya biar matangnya merata dan warnanya juga lebih merata. Dan kalau dimasak pakai api kecil, airnya itu surutnya nggak akan terlalu banyak ya. Nah, kalau udah mulai mateng, tambahkan cabai rawit secukupnya. Kalau teman-teman mau pakai santan atau pakai fiber cream, boleh banget dimasukkan berbarengan dengan cabai rawit. Nah, kalau cabai rawitnya sudah layu, tinggal tambahkan aja sayur kol secukupnya dan juga daun bawang 1 batang. Terakhir masukkan tomat 1 buah. Nah, kalau mau masukkan kol, apinya dimatikan dulu karena ini udah mateng, lalu tinggal diaduk-aduk aja biar si kolnya ini enggak terlalu layu, jadi masih crunchy ya. Nah, gimana, mudah bikinnya? Untuk kaldunya juga ini keluar banget, walaupun nggak pakai santan tapi tetap medok ya dan gurih banget. Untuk ayamnya dia masih tetap utuh, nggak hancur dan super lembut.